Pak Tejo sedang membangun rumahnya. Dia memulai pekerjaan dengan membuat struktur paling bawah bangunannya. Hai teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Frinda Kartika. Di awal video tadi teman-teman sudah melihat kegiatan Pak Tejo ya yang sedang membangun rumahnya. Kalian tahu nggak apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Tejo di awal video tadi? Apa itu? Ya, benar sekali. Jadi Pak Tejo sedang membangun pondasi rumahnya. Apa itu pondasi? Pondasi adalah struktur paling bawah suatu bangunan yang tertanam di dalam tanah yang kuat, solid, dan berfungsi untuk menopang bangunan di atasnya. Sekarang kita perhatikan gambar di samping ini. Dari ketiga gambar tersebut, kita dapat mengkualifikasikan jenis pondasi berdasarkan elevasi kedalamannya. Ada berapa ya jenis pondasi berdasarkan kedalamannya? Ada yang tahu? Ya, pondasi berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pondasi dangkal, yang kedua pondasi peralihan, yang ketiga pondasi dalam. Yang pertama yaitu pondasi dangkal. Pondasi dangkal biasanya dibuat dekat dengan permukaan tanah. Pondasi masih dianggap dangkal apabila kedalamannya 3-4 kali lebar pondasi. Berdasarkan bentuknya, pondasi dangkal terdiri dari pondasi setempat, pondasi menerus, dan pondasi plat. Kita mulai dari pondasi setempat ya. Pondasi setempat atau pondasi tapak atau pad foundation digunakan untuk mendukung beban titik individual seperti kolom struktural. Pondasi pad ini dibuat dalam bentuk bukatan atau melingkar, rektangular atau persegi. Contoh dari pondasi pad ini yaitu pondasi umpak dan pondasi footplat. Selanjutnya adalah pondasi menerus. Siapa di sini yang belum pernah melihat pondasi batu kali? Semuanya sudah kan? Ya, karena pondasi batu kali itu sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Pondasi batu kali itu termasuk dalam pondasi menerus. Pondasi batu kali sendiri merupakan sekumpulan batu alam yang disusun dan dibuat dengan bentuk dan ukuran tertentu dengan bahan pengikat merupakan campuran adukan beton. Jenis pondasi ini biasanya tidak menanggung beban yang terlalu besar, seperti rumah tinggal biasa. Terakhir, tapi bukan yang terakhir di video ini, ada pondasi plat. Pondasi plat atau pondasi plat lajur atau pondasi tikar atau pondasi rough biasanya terbuat dari beton. Digunakan pada beban kolom struktural atau struktur lainnya yang saling berdekatan dan pondasi plat ini saling berinteraksi. Sampai sini teman-teman sudah jelas semua kan? Kita lanjut ke jenis pondasi berdasarkan kedalamannya yang kedua ya. Nah, jenis pondasi berdasarkan kedalamannya yang kedua yaitu pondasi peralihan. Kenapa peralihan? Disebut peralihan karena pondasi ini peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam. Biasanya disebut dengan pondasi sumuran. Disebut dengan pondasi sumuran karena dalam pengerjaannya membuat lubang sebesar 60-80 cm dengan kedalaman 1-2 meter atau sampai tanah yang keras atau tanah yang stabil. Kemudian diberi elemen pembesian dan dicor menggunakan beton bercampur dengan batu kali. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar ini ya.
jenis pondasi berdasarkan kedalamannya yang ketiga, yaitu pondasi dalam. Pondasi dalam merupakan struktur bawah suatu konstruksi yang berfungsi meneruskan beban ke lapisan tanah keras yang berada jauh dari permukaan tanah. Apa saja sih jenis pondasi dalam? Apa coba? Ada yang tahu pondasi tiang pancang? Nih, kayak gini. Nah, ya betul. Pondasi tiang pancang termasuk dalam pondasi dalam. Lalu jenis pondasi dalam ada lagi, yaitu ada pondasi borpel dan pondasi frankipel. Kalian penasaran? Simak yuk sampai akhir video. Langsung saja ada pondasi tiang pancang. Ini gambarnya. Pondasi ini terbuat dari beton jadi yang langsung ditancapkan ke dalam tanah dengan menggunakan mesin pancang. Biasanya digunakan pada bangunan yang ukurannya cukup lebar, dengan jarak antar tiang bangunan sekitar 6 meter. Sampai sini paham kan teman-teman? Apa penjelasanku terlalu cepat? Tidak ya? Selanjutnya ada pondasi borpile, seperti ini. Pondasi borpile proses pelaksanaannya hampir sama dengan pondasi sumuran melalui pengeboran atau pengerukan tanah. Setelah itu, biasanya pondasi beton bertulang dicor melalui lubang galian yang sudah dibor tadi. Sistem pengeboran bisa dilakukan dengan cara manual ataupun secara hidrolik. Nah, yang terakhir yaitu jenis pondasi frankipel. Kalian asing tidak dengan jenis pondasi ini? Ya, jenis pondasi frankipel ini hampir sama dengan pondasi borpile. Perbedaannya yaitu pada bagian bawah pondasi lebih diperbesar. Gunanya untuk apa? Supaya daya dukung tanah yang terjadi lebih besar juga. Sangat cocok digunakan pada kondisi kedalaman tanah keras yang bervariasi. Nah, sampai sini kalian sudah cukup jelas kan? Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada kesalahan lainnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye.